Shalom, puji Tuhan. Kita akan kembali bersaat teduh, tapi sebelum itu kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang baik di dalam Yesus Kristus, yang sudah memberkati, memberikan kami kekuatan, menolong kami, bahkan kami yang sakit disembuhkan. Saat ini kembali kami mau membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu berkati dan tolong kami. Kami serahkan waktu-waktu ke depan ini, biarlah Tuhan selalu menolong kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Matius pasal yang ke-27, ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-66. Saya hanya membaca ayat yang ke-57 dan 58. Demikian bunyi firman Tuhan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Saya berharap jemaat Tuhan dalam keadaan baik, sukacita, walaupun kita punya pergumulan, tapi kita menyadari Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Opa Oma, jemaatku yang diberkati, pada perenungan hari ini kita membaca dalam konteks rangkaian kematian Tuhan Yesus. Maka tibalah Yesus hendak dikubur. Salah seorang daripada murid Yesus yang bernama Yusuf, orang Arimatea, orang kaya, ia datang kepada Pilatus meminta mayat Yesus. Maka Pilatus memerintahkan untuk diberikan kepada Yusuf, Arimatea itu. Lalu Yusuf mengapani mayat Yesus dengan lenan putih, lalu membaringkannya di tempat kuburan yang baru di sebuah bukit miliknya. Lalu kuburan itu ditutup dengan batu yang besar. Nah, Matius juga mencatat keesokan harinya, imam-imam kepala dan orang Farisi datang ke Pilatus untuk meminta agar kubur itu dijaga. Mereka takut kalau murid-murid Yesus mencuri dan mengatakan bahwa Yesus bangkit dan menyesatkan banyak orang, maka kubur Yesus itu dijaga. Melalui peristiwa ini apa sih sebenarnya yang mau kita renungkan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, Yesus tidak pernah ditinggalkan murid-muridnya. Walaupun ada beberapa murid-murid yang bersamanya meninggalkannya, tetapi ada murid yang terus memantau keadaan Yesus. Ini bernama Yusuf dari Arimatea. Mungkin dia adalah salah seorang dari ke-70 murid Yesus yang pernah diutus oleh Yesus. Ia datang dan menaruh Yesus di kubur yang belum pernah dipakai. Ia menempatkan Yesus di sana. Ini mau menyampaikan kepada kita bahwa tidak semua murid meninggalkan Yesus. Ini bukti ada murid yang sejati selalu ada buat gurunya. Ia tidak hanya berbicara besar, tetapi murid yang sejati adalah melakukan perbuatan yang besar. Murid yang sejati juga tidak takut melawan penguasa pada waktu itu, walaupun dia tahu Pilatus bisa saja menolaknya, tetapi Yusuf, orang Arimatea ini datang. Walaupun dengan rasa takut dia meminta mayat Yesus. Murid yang sejati yang diperbuat oleh Yusuf Arimatea, dia tidak hanya dekat kepada Yesus, tetapi hatinya untuk gurunya. Lalu pesan yang kedua yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, Yesus membuktikan janjinya. Kitab Matius mencatat dengan baik peristiwa kematian Yesus ini dan Yesus dikubur.
kuburnya dijaga. Ini mau membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati, tidak digantikan oleh orang lain, bahkan ditaruh di dalam kubur. Tidak mungkin murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Kondisi Yesus pada waktu itu dijaga karena imam-imam kepala dan orang-orang Farisi meminta kepada Pilatus pada waktu itu untuk menjaga kubur Yesus. Nah, dari peristiwa ini tentu mau mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit walaupun kubur itu dijaga, kubur itu ditutup oleh batu besar. Tetapi pada hari yang ketiga Alkitab juga mencatat Yesus bangkit dan tidak ada di kubur itu. Yesus menepati janjinya. Nah, oleh sebab itu jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang patut kita renungkan? Sebentar lagi kita akan masuk dalam Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Hendaknya dalam perayaan ini kita tidak hanya menjadi momen rutinitas ibadah kita kepada Tuhan, tetapi harusnya menjadi momen introspeksi bahwa Tuhan sungguh bangkit dan kita diajak untuk menjadi murid yang sejati, murid yang berani, murid yang hatinya dekat dengan Tuhan, yang selalu ingin memberi untuk Tuhan dan kemuliaannya. Jadilah kita murid yang sejati dalam anugerahnya. Dan kita menyadari dalam momen Paskah ini, marilah kita semakin tahu janji Tuhan selalu ditepati kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah Tuhan menolong kita terus dalam memasuki Jumat Agung dan merayakan Paskah. Di sanalah kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami terus selalu menjadi murid-murid yang setia di dalam setiap kondisi dan keadaan kami. Berkatilah sepanjang hari ini, berkati keluarga kami, berkati usaha kami, berkati kesehatan kami. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan. Iman kami terus bertumbuh untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dalam setiap kondisi kami. Berkati sepanjang hari ini Tuhan, dan kami menyerahkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.